Assalamualaikum, hai Indonesia. Selain meresmikan Infinix Zero X Pro, Infinix juga resmi menghadirkan versi yang lebih terjangkau namun masih memiliki spesifikasi yang nggak kalah menarik, yakni Infinix Zero X tanpa embel-embel Pro di belakangnya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Infinix Zero X series di luar dugaan menghadirkan banyak sekali upgrade yang signifikan dari generasi sebelumnya. Nah, lalu kira-kira apa saja yang ditawarkan oleh Infinix Zero X ini? Dan apa saja yang membedakannya dari Infinix Zero X versi Pro? Mending mari kita lihat dulu dari berbagai sisi. Yang pertama dan juga sekaligus menjadi salah satu upgrade yang paling signifikan adalah desainnya. Seperti halnya versi Pro, Infinix Zero X Pro datang dengan mengusung konsep desain yang mirip dengan Oppo Reno 6 5G. Bukan tampilan belakangnya, melainkan bagian pinggirannya yang dibuat datar atau mengotak, dibuat simetris di hampir seluruh sisinya. Tentu saja kita sudah tahu dari mana desain ini berkiblat. Namun terlepas dari itu, tampilan ini menjadikan Infinix Zero X berasa jauh lebih mewah dari generasi sebelumnya, meski ergonominya memang harus dikorbankan. Infinix Zero X menyajikan tampilan back cover berwarna dasar hitam dengan penambahan bintik-bintik putih yang menyebar di hampir seluruh bagiannya, sehingga jika dilihat nampak seperti bintang-bintang yang bertebaran di angkasa. Menariknya lagi, back cover Infinix Zero X ini telah terbuat dari kaca, sekaligus merupakan seri pertama dari Infinix yang mengusung back cover berbahan kaca yang tentu saja semakin melengkapi kesan premiumnya ketika dipegang. Modul kamera dari Infinix Zero X juga dibuat kekinian dengan bentuknya yang persegi panjang mengotak, dan satu modul kameranya memiliki ukuran jauh lebih besar dibanding yang lain. Tonjolan pada kamera utamanya pun juga dibuat lebih tebal, yang tentu saja ada alasannya yang nanti akan dibahas pada bagian kamera. Sedikit perbedaan dengan versi Pro-nya adalah pilihan warna yang lebih sedikit. Nah, kemewahan kembali berlanjut di bagian depannya. Seperti halnya Infinix Zero X Pro, Infinix Zero X versi Vanilla juga menyajikan tampilan lubang di layar yang ditempatkan di bagian tengah atas, sama juga seperti Infinix Note 10 series. Namun jelas spesifikasinya jauh lebih tinggi. Secara mengejutkan, Infinix Zero X telah mengadopsi panel layar berjenis AMOLED. Yap, kalian nggak salah dengar, Infinix Zero X telah memakai panel layar berjenis AMOLED. Meski bukan yang pertama dari Infinix, ini jelas merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Apalagi nggak hanya sekedar AMOLED, Infinix Zero X juga menjadi smartphone pertama dari Infinix yang menerapkan teknologi refresh rate layar tinggi yang bahkan telah mencapai 120 Hz. Tentu ini akan menjanjikan pengalaman yang lebih mulus di berbagai skenario penggunaan seperti bermain game atau sekadar scrolling layar. Infinix menyebutnya dengan istilah Super Fluid Display. Panel layarnya sendiri membentang seluas 6,67 inci dan telah beresolusi Full HD+. Mungkin ada yang bertanya di mana letak sensor fingerprintnya? Bukan di samping apalagi di belakang. Infinix Zero X juga sudah menempatkan sensor fingerprintnya di bawah layar. Ini jelas dimungkinkan berkat penggunaan panel layar berjenis AMOLED tadi. Oke, kali ini lanjut ke bagian yang tadi sudah disinggung, yakni kameranya. Nah, di sektor ini Infinix memberikan perbedaan antara Infinix Zero X dan Infinix Zero X Pro. Namun tetap saja Infinix kali ini nggak lagi bermain gimmick jumlah kamera yang banyak. Infinix Zero X juga sama-sama dibekali dengan total 3 kamera belakang saja. Tentu saja kamera yang paling atas dengan ukuran yang paling besar ini adalah kamera utamanya. Nggak seperti versi Pro, Infinix Zero X mengusung resolusi kamera yang sedikit lebih rendah, yakni beresolusi 64 megapiksel f1.89 PDAF. Namun spesialnya, kamera ini tetap dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS. Yap, nggak hanya IIS, tapi juga sudah OIS. Tentu saja ini akan sangat berguna untuk mendapatkan foto yang lebih tajam dan video yang lebih stabil. Selain itu, Infinix Zero X juga tetap mempertahankan kamera dengan lensa ultra lebar yang resolusinya hanya 8 megapiksel saja. Yang paling menarik justru adalah kamera yang paling bawah ini. Yap, ini merupakan kamera telefoto yang telah menggunakan sistem periskop. Ini merupakan yang pertama kalinya Infinix menggunakan teknologi tersebut. Resolusinya juga 8 megapiksel dengan kemampuan 5 kali optical zoom hingga 60 kali digital zoom. Kamera ini pun juga telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Sementara untuk kamera selfie-nya masih bertahan di resolusi 16 megapiksel dan kamera ini pun telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps.
Sayang langkah maju di berbagai sektor tadi tak dibarengi dengan peningkatan yang signifikan di bagian dapur pacunya. Saat produsen lain berbondong-bondong menghadirkan smartphone 5G, seperti halnya Infinix Zero X Pro, Infinix Zero X nyatanya masih tetap bertahan dengan konektivitas 4G saja, atau masih belum 5G. Infinix Zero X tetap bertahan dengan prosesor dari MediaTek yang sebelumnya juga digunakan pada Infinix Note 10 Pro, yakni MediaTek Helio G95. Sayang sekali masih belum Helio G96. Meski pada dasarnya kedua prosesor ini merupakan prosesor 4G terbaik besutan MediaTek saat ini. Lalu bagaimana bisa MediaTek Helio G95 mengelola kamera 108 megapiksel dan refresh rate 120 Hz? Yap, Infinix memadukan chipset tersebut dengan chip khusus untuk menangani urusan grafik. Infinix Zero X dibekali dengan RAM mencapai 8 GB yang menariknya bisa diekspansi lagi hingga 3 GB melalui sistem virtual RAM dengan memanfaatkan memori internalnya. Infinix Zero X sendiri hanya menyediakan satu pilihan memori yakni 128 GB yang masih bisa diekspansi melalui microSD. Meski masih belum memiliki konektivitas 5G, Infinix Zero X masih memberikan kejutan lain seperti pada bagian dayanya. Yap, Infinix Zero X meski hanya dibekali dengan baterai berkapasitas standar yakni 4500 mAh, namun pengisiannya kini jauh lebih cepat berkat disematkannya teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 45 Watt. Lagi-lagi ini pertama kalinya dimiliki oleh smartphone Infinix. Untuk melengkapi pengalaman multimedia yang lebih maksimal, Infinix Zero X juga telah dibekali dengan dual speaker stereo dan masih ada jack audio. Namun belum diketahui apakah smartphone ini bakal dibekali dengan NFC atau tidak. Terakhir harga, Infinix sebenarnya belum merilis secara resmi harga dari jajaran Infinix Zero X series ini. Namun jika mengacu pada sebuah laporan yang menyebut Infinix Zero X versi Pro bakal dijual secara global dengan harga mulai dari $319 Amerika atau sekitar 4,5 juta rupiah, maka bisa dipastikan Infinix Zero X bakal dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Sebagai catatan, harga tersebut bakal menyesuaikan di negara mana ia akan dirilis. Dan kabar baiknya, Indonesia juga dilaporkan bakal menjadi salah satu negara yang bisa mencicipi Infinix Zero X series ini. Baiklah, bagaimana menurut kalian dengan apa yang ditawarkan oleh Infinix Zero X ini? Dan kira-kira berapa ya harga yang pas saat dirilis resmi di Indonesia nanti? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian memang suka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.